Besti, baru juga duduk manis di kursi bupati. Sekarang malah duduk di kursi pemeriksaan KPK. Nama Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mendadak jadi perbincangan nasional setelah terjaring operasi tangkap tangan alias OTT yang dilakukan KPK di wilayah Solo Raya. Drama ini bener-bener bikin publik melongo. Setelah diamankan, Etik sempat menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam di Mapolresta Surakarta. Pagi harinya, ia langsung digelendang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Selama perjalanan sampai tiba di KPK, Etik memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Waduh, biasanya kalau kampanye semangat banget ya, sekarang malah irit bicara. Weti. Komentarnya sedikit, komentarnya Bu. Gimana kabarnya Bu? Kabarnya gimana Bu? Jalan Kepuh gimana Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini Bu, jalannya. Jalannya gelap semua. Weti, komentarnya sedikit Bu. Weti, nama jalan Weti. Sehat ya Bu. Hati ya Bu. Jangan masuk-masuk. Ya enggak. Aduh, sejauhnya bro. Nah, yang bikin kasus ini makin panas, KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ingat ya Besti, sampai saat ini perkara masih didalami. KPK masih memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan status para pihak yang diamankan setelah mengumpulkan alat bukti dan melakukan gelar perkara. Bukan cuma satu orang yang diamankan. Dalam operasi senyap itu, KPK juga membawa beberapa pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti pun ikut diamankan dan dibawa ke Jakarta untuk kepentingan penyidikan. Artinya, penyidik jelas belum selesai bekerja. Yang bikin publik makin geleng-geleng kepala, ini menjadi salah satu OTT kepala daerah yang kembali menambah daftar panjang pejabat yang harus berurusan dengan lembaga anti rasuah sepanjang tahun ini. Seolah mengingatkan bahwa jabatan itu bukan sekedar soal kekuasaan, tapi juga amanah yang harus dijaga. Sekarang pertanyaannya, apakah dugaan yang sedang diusut KPK ini benar-benar akan terbukti di pengadilan, atau justru ada fakta lain yang akan terungkap selama proses penyidikan berlangsung? Kita tunggu saja. Karena dalam negara hukum, semua orang tetap berhak atas asas praduga tak bersalah. Yang menentukan bersalah atau tidak bukan opini netizen, melainkan alat bukti dan putusan pengadilan. Tapi satu hal yang pasti, kalau sudah dijemput OTT lalu digelendang ke Jakarta, publik tentu berharap kasus ini dibuka seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.